Sampai di manakah kita harus bersabar menanti cinta kita? Hari itu, aku dengannya berkomitmen untuk menjaga cinta kita. Aku menjadi perempuan yang paling bahagia. Pernikahan kami sederhana namun meriah. Ia menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu. Aku bersyukur menikah dengan seorang pria yang soleh, pintar, tampan, dan mapan pula. Ketika kami berpacaran, dia sudah sukses dalam karirnya. Kami akan berbulan madu di tanah suci, itu janjinya ketika kami berpacaran dulu. Dan setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh ke tanah suci. Aku sangat bahagia dengannya, dan dia juga sangat memanjakanku. Sangat terlihat dari rasa cinta dan rasa sayangnya kepadaku. Banyak orang yang bilang kami adalah pasangan yang serasi. Sangat terlihat sekali bagaimana suamiku memanjakanku, dan aku pun bahagia menikah dengannya. 5 tahun berlalu sudah, kami menjadi suami istri. Sangat tak terasa waktu begitu cepat berjalan. Walaupun kami hanya hidup berdua saja, karena sampai saat ini aku belum bisa memberikan seorang malaikat kecil atau bayi di tengah keharmonisan rumah tangga kami. Karena dia anak lelaki satu-satunya dalam keluarganya, jadi aku harus berusaha untuk mendapatkan penerus generasi baginya. Alhamdulillah, saat itu suamiku mendukungku. Ia menganggap Allah belum mempercayai kami untuk menjaga titipannya. Tapi keluarganya mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu dan adiknya tidak menyukaiku. Aku sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka. Namun aku selalu berusaha menutupi hal itu dari suamiku. Di depan suamiku, mereka berlaku sangat baik padaku. Tapi di belakang suamiku, aku dihina-hina oleh mereka. Pernah suatu ketika saat suamiku mengalami kecelakaan, mobilnya hancur. Alhamdulillah suamiku selamat dari maut yang hampir membuatku menjadi seorang janda. Ia dirawat di rumah sakit. Pada saat dia belum sadarkan diri setelah kecelakaan, aku selalu menemaninya siang dan malam sambil kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku sibuk bolak-balik dari rumah sakit dan dari tempat aku melakukan aktivitas sosialku. Aku sibuk mengurus suamiku yang sakit karena kecelakaan. Namun saat ketika aku kembali ke rumah sakit setelah dari rumah kami, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu, adik-adiknya dan teman-teman suamiku. Dan di saat itu juga aku melihat ada seorang wanita yang sangat cantik, akrab mengobrol dengan ibu mertuaku. Mereka tertawa menghibur suamiku. Alhamdulillah suamiku ternyata sudah sadar. Aku menangis ketika melihat suamiku sudah sadar. Tapi aku tak boleh sedih di hadapannya. Kubuka pintu yang tertutup rapat itu sambil mengatakan, "Assalamualaikum." Dan mereka menjawab salamku. Aku berdiam sejenak di depan pintu dan mereka semua melihatku. Suamiku menatapku penuh manja. Mungkin ia kangen padaku karena sudah 5 hari matanya selalu tertutup. Tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya erat-erat. Setelah aku menghampirinya, kucium tangannya sambil berkata, "Assalamualaikum." Ia pun menjawab salamku dengan suaranya yang lirih namun penuh dengan cinta. Lalu ibunya berbicara denganku, "Nita, kenalkan ini Tina, temannya Denny." Aku teringat cerita dari suamiku bahwa teman baiknya pernah mencintainya. Perempuan itu bernama Tina, dan dia sangat akrab dengan keluarga suamiku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan orangnya juga. Aku pun langsung berjabat tangan dengannya. Tak banyak aku bicara di dalam ruangan tersebut. Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku sibuk membersihkan dan mengobati luka-luka di kepala suamiku.
Baru sebentar aku membersihkan mukanya, tiba-tiba adik iparku yang bernama Dika mengajakku keluar. Ia minta ditemani ke kantin dan suamiku pun mengizinkannya. Kemudian aku pun menemaninya. Tapi ketika di luar, adik iparku berkata, "Lebih baik kau pulang saja. Ada kami yang menjaga abang di sini. Kau istirahat saja." Anehnya, aku tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku dengan alasan abang harus banyak beristirahat dan karena psikologisnya masih labil. Aku berdebat dengannya, mempertanyakan mengapa aku tidak diizinkan berpamitan dengan suamiku. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku datang menghampiriku dan ia juga mengatakan hal yang sama. Nantinya dia akan memberi alasan pada suamiku mengapa aku pulang tak berpamitan padanya. Toh suamiku selalu menurut apa kata ibunya, baik ibunya salah ataupun tidak, suamiku tetap saja membenarkannya. Akhirnya, aku pun pergi meninggalkan rumah sakit itu dengan genangan air mata. Sejak itu, aku tidak pernah diizinkan menjenguk suamiku sampai ia kembali dari rumah sakit. Dan aku hanya bisa menangis dalam kesendirianku. Menangis mengapa mereka sangat membenciku. Hari itu, aku menangis tanpa sebab. Yang ada di benakku, aku takut kehilangannya. Aku takut cintanya dibagi dengan yang lain. Pagi itu, pada saat aku membersihkan pekarangan rumah kami, suamiku memanggilku ke taman belakang. Ia baru saja selesai sarapan. Ia mengajakku duduk di ayunan favorit kami sambil melihat ikan-ikan yang bertaburan di kolam air mancur itu. Aku bertanya, "Ada apa kamu memanggilku?" Ia berkata, "Besok aku akan menjenguk keluargaku di Bandung." Aku menjawab, "Iya sayang, aku tahu. Aku sudah mengemasi barang-barang kamu di travel bag dan kamu sudah memegang tiketnya, bukan?" "Ya, tapi aku tak akan lama di sana, cuma 3 minggu di sana. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan keluarga besarku sejak kita menikah dan aku akan pulang dengan mamaku," jawabnya tegas.